setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas berkat rahmat Roh Kudus-Mu yang Engkau curahkan kepada kami. Pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan sharing iman dari sahabat Sofia dari SMGM Larantuka. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Inilah doa kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, salam jumpa kembali dalam channel Cerita Iman SMGM. Cerita Iman SMGM kali ini bersama saya sahabat Sofi dari SMGM Larantuka. Saya berbagi pengalaman saya pada waktu tanggal 26 Mei hari kenaikan kami SMGM Larantuka mengunjungi Hokeng. Ada bentuk cabang baru di Hokeng. Di waktu pulangnya itu, karena saya numpang truk Dalmas agak tinggi, jadi pada waktu menurun itu mungkin refleks saya turun itu salah atau bagaimana, sehingga lutut saya sebelah kiri itu sakit dan bengkak, langsung bengkak. Saya mau bilang, apakah hidup saya itu selalu mengalami hal-hal kecil ini, lalu juga mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Lutut saya itu bengkak agak serius, agak merah, dan saya jalan itu pincang, tertatih-tatih di keseharian itu di rumah. Tapi saya tidak memeriksakan diri ke dokter. Saya berharap kepada Tuhan seperti yang saya share kali lalu, dan juga sambil ikut gerakan di YouTube yang saya lihat seorang dokter yang selalu berbagi gerakan-gerakan kalau sakit di punggung, di bagian mana, di otot yang mana, dan di lutut ini. Saya mengikuti gerakannya itu selama beberapa hari tapi tidak kunjung sembuh. Lalu pada tanggal 1 Juni saya bersama suami ada pesta ke Wolo, di desa Wolo ada anak permandian, teman dari anak saya punya anak, dan rumahnya agak tinggi. Jadi pada waktu saya naik tangga itu, karena suami sudah lebih dulu ke menjumpai tuan pesta, dan saya agak tertatih di sana, dan saya merasakan tambah sakit karena saya naik tangga itu jadi tambah sakit. Saya agak mengeluh waktu turun itu. Saya minta suami untuk temani saya turun, karena waktu naiknya itu karena saya paksa, jadi tangganya agak tinggi, malah tambah sakit. Itu tanggal 1 Juni. Tanggal 2 Juni pagi-pagi saya misa ke gereja seperti biasa. Saya misa harian. Juga di tangga gereja itu saya kurang sadar. Saya naik itu malah tambah sakit lagi. Dan saya benar-benar merasakan sakit dalam gereja itu. Lalu ketika pulang dari sambut, seperti biasa saya berbicara dengan dia di dalam hosti kudus. Saya meyakini bahwa karena dia mau ada dekat dengan saya, berdiam di hati saya, menjadi kekuatan saya, maka saya minta melalui hosti kudus itu. Sebelum menelan saya minta, Tuhan, bagaimana dengan sakit ini, lutut ini kok semakin sakit rasanya, karena kemarin naik tangga di tempat pesta itu juga di gereja sini. Ketika itu saya mendengar seperti suara atau hati saya, atau bagaimana, saya tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata, tapi ini sudah sekian sering saya alami. Itu ada bahas kalimat kembali ke iman. 2 kali kembali ke iman. Ini membuat saya langsung menangis, karena Tuhan hanya minta saya percaya, saya mengimani dia. Saya langsung menyahut dengan seakan angkat tangan sedikit, angkat, ya Tuhan,
saya mengimani Engkau. Saya yakin saya sembuh karena saya mengimani Engkau. Engkau adalah dokter dan tabib saya. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati saja Engkau bangkitkan. Kenapa saya tidak percaya? Dan sahabat semua, saya menangis. Saya mendengar ini, saya rasa menangis karena Tuhan tidak minta banyak dari saya, hanya minta saya percaya, saya mengimani Dia. Dan sahabat saudaraku semua, lutut itu saya tidak rasakan lagi karena saya merasakan komunikasi dengan Dia begitu indah. Saya tidak bisa menggambarkan dengan bahasa atau kata-kata apa, tapi saya larut, saya menangis, saya bilang terima kasih Tuhan, saya percaya, saya sembuh. Dan ketika saya meminta yang lain-lain dengan keluarga, anak dan sebagainya, itu sudah mengalir begitu saja. Dan saya bangun dari berlutut saya itu, sungguh lutut itu tidak sakit lagi meskipun masih sedikit bengkak. Ketika pulang di rumah, saya langsung chat dengan anak-anak, saya bercerita tentang pengalaman tadi, mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam Hosti Kudus. Jadi saya juga minta agar kalau mereka sambut, mereka berbicara dulu dengan Tuhan, jangan buru-buru menelan. Karena ketika menelan, apakah mereka masih berbicara dengan Dia sama seperti saya, merasakan ada di dalam hati saya dan yakini itu. Sehingga saya bilang ke anak-anak saya, jangan buru-buru menelan, mengalami dulu, berbincang dulu dengan Dia. Nah, ini kisah saya mengalami kasih Tuhan yang menyuruh saya secara langsung di dalam Hosti Kudus. Ada lagi dua yang saya pernah share di dalam belajar bersama SMGM. Itu yang satu pada waktu ada komuni tahun 2002 kalau tidak salah, itu ada komuni pada tahun itu. Saya misa pagi, misa hari Minggu, misa hari Minggu. Saya juga mengalami suara itu. 2 kali juga dia bilang, hari ini biarlah terjadi kehendakku. Hari ini biarlah terjadi kehendakku. Saya mendengar atau seperti apa dari hati saya begitu, tapi saya mendiami. Apa artinya ini? Hari ini biar terjadilah kehendakku. Dari pulang misa saya langsung ke tempat pesta komuni, bantu-bantu masak, dan suasana sukacita, gembira, riah karena anak dari teman suami saya ini komuni, jadi kami rame-rame di tenda pesta. Kurang lebih jam 11 lewat itu saya mendapat telepon dari kampung kalau om saya meninggal, saudara mama saya meninggal. Jadi saya serta-merta langsung pulang setelah menerima telepon itu, dan saya sendiri berbicara dengan hati saya, inikah Tuhan yang Engkau bilang hari ini biarlah terjadi kehendakku. Meskipun saya berada di suasana sukacita, saya harus meninggalkan itu karena kehendak Tuhan telah mengambil om saya. Jadi saya meluncur ke kampung bersama semua saudara, sanak sahabat, ada dalam suasana duka cita karena kepergian om saya. Ada lagi satu tahun 2004, itu saya kusuk sekali, larut karena berbicara dengan dia, memohon untuk kesembuhan kakak saya waktu itu di Surabaya. Dia sakit dan dia mengharapkan kehadiran saya untuk memberi dukungan moral, kekuatan supaya dia segera sembuh. Waktu itu dia opname dan dia minta saya hadir. Saya datang. Saya minta waktu itu di Hosti, semua umat sudah pulang, saya larut kusuk minta dengan dia. Lalu tiba-tiba saya dikagetkan suara ini lagi, atau suara atau di hati saya, segera pulang karena di rumahmu sudah berantakan. Apa arti kalimat ini? Saya juga diam, lalu saya pulang dan benar terjadi di rumah itu.
Suami saya merasakan kelamaan saya di gereja karena orang semua sudah pulang. Ternyata saya masih di gereja, ada apa gitu. Suami saya berantakin pakaian yang saya sudah rendam mau cuci tadi waktu mau ke gereja. Mungkin dia merasakan lama, jadi seperti itu kurang lebih. Saya melihat situasi itu, saya langsung kaget juga bahwa saya menerimanya dengan sukacita karena Tuhan sudah berpesan tadi di gereja, di dalam Hosti Kudus. Tuhan sendiri bicara bahwa segera pulang karena di rumahmu sudah berantakan. Begitulah kisah nyata saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sangat indah di dalam Hosti Kudus. Demikian cerita iman saya di kesempatan ini. Saya mau mengajak sahabat dan saudaraku semua yang seiman dengan saya, kita percaya bahwa Tuhan itu mau ada dengan kita di hati kita, maka Dia mau hadir di dalam hosti yang sangat sederhana. Mari kita berbicara dengan Dia di dalam Hosti Kudus itu, karena kita jangan buru-buru menelan. Toh setelah menelan itu, apakah kita masih mau berbicara dengan Dia di dalam hati kita atau tidak? Setelah kita menelan, kita sudah menganggap selesai. Maka sepanjang Dia masih ada dalam wujud nyata, mari kita berbicara dengan Dia, karena Dia sungguh hadir dengan cintanya, dengan segala kasihnya di dalam rupa hosti yang sangat sederhana itu. Demikian sahabat dan saudaraku semua, semoga mendapatkan satu hal baru di dalam kisah pengalaman iman saya ini. Saya akhiri cerita saya dengan salam SMGM, melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih akan sharing iman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Semoga sharing iman ini bermanfaat bagi kami semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
semangat melayani dengan sepenuh